Jadi 22, belakang 32. habis itu Kopling. Kita lumasin kopling, terus cek lampu. gantian baru bayar berapa? Kan lu bingung nih. Kita tanya ya langsung sama kepala manajer gua. Kita ya. Ini namanya Mas Yudis, dia orangnya lucu, baik. Customer juga pada seneng ngobrol sama dia karena orangnya asik. Mas Yudis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rizky Ijau. Di video gua kali ini gua lagi di tempat kerja gua. Udah lama gua nggak bikin vlog di sini. Jadi ikutin terus video gua mau ngapain aja. Oke? Jadi video gua kali ini gua mau ngasih tahu lu tutorial cara pengecekan motor Royal Enfield Classic 350 yang warnanya Reddit. Jadi untuk take up ini sama aja sih, motor 350 sama 500 itu cara check up-nya sama. Cuman perbedaan mesinnya doang dia. Jadi perbedaan itu dia pakai throttle body, kalau yang 500 kalau ini kan karburator. Sistem karburator ya, Pak? Bukan, karburator Ya. Jadi langkah-langkah yang lo harus cek itu baut-bautnya. Baut-bautnya itu harus dicek. Biasanya tuh kalau untuk motor Royal Enfield ini tipe ini kan dia masih mesin jadul. Geternya luar biasa karena nggak ada apanya, balance ya. Balancingnya nggak ada, jadi dia torsinya juga gede, jadi baut itu gampang kendor. Jadi baut-baut kita cek-cekin. Terus sama kayak gas-gasnya nih, gasnya lagi dicek sama Bang Rusli. Terus sama koplingnya dilumasin. Kita cek juga koplingnya, nanti koplingnya itu udah masih bagus apa enggak. Biasanya kan kalau kopling itu dia putusnya di sini nih, di bagian bawahnya, kalau nggak atasnya. Pentolan ya, kalau nggak tahu pentolan ujung. Nah jadi sini terus serat-serat itu kalau putus itu dia nggak putus langsung, jadi satu-satu. Jadi kalau ketahuan putus enggaknya itu lu pencet kayak gini dia bunyi kretek-kretek. Kalau ini sih enggak, masih bagus. Berarti kayak hubungan lo dong, Bang. Nih lagi dibongkar, mau dilumasin. Ya kalau ini kan ketahuan nih, ini masih bagus. Bawahnya, atasnya kita lihat. Atasnya juga masih bagus, jadi gua bakal all in aja. Nih jadi manfaat di all in ini biar lebih lama umurnya. Jadi dan lebih lancar kan? Dan lebih lancar. Jadi kalau misalkan dilumasin kayak gini tuh kopling jadi lebih enteng, nggak seret. Terus kenapa gue bilang lebih lama? Karena ada olinya, jadi tuh ada lumasannya yang membuat dia kena tergesek ya. Jadi biar lebih awet kalau di oli ini tuh. Dan biar lebih gampang keluar masuk, Bang. Masa? Yoi. Keluar masuk apa nih? Hah? Tarik koplingnya, Bang. Oh, tarik kopling. Jadi yang baut-baut yang sering kendor itu biasanya step kirinya lu coba ngecek itu pakai kunci 14, terus sama bracket ini, bracket stepnya itu lu pakai 13 sama 12. Terus sama shocknya, shock belakang pakai 17 atas bawah, kanan kiri sama pakai kunci 17, pakai kunci 17 ring bisa, pas bisa. Pakai kunci T lebih bagus. Terus sama di sininya nih step kanannya dia pakai kunci 17 tuh. Kelihatan? Nah buat yang basic kendor tuh sama ini nih yang dicek. Ini pakai kunci L, dia biasanya kendor, cepet kendor nih. Terus sama bracket kayak gini, bracket jok juga dicek. Ini pakai kunci T12. Dia lebih aman. Jadi ntar kalau misalkan lu touring atau riding kemanapun aman. Jadi hal-hal sepele kayak baut kayak gini juga sebisa mungkin dicek. Terus sama erakinya dicek. Coba kita cek erakinya Mas Susli. Boleh. Ya. Boleh, Bang.
Jadi kalau ngecek air aki itu biasanya kalau air aki yang masih basah kayak gini kita cek air akinya. Masih banyak ya? Banyak bang. Nih, jadi air akinya itu masih max. Masih banyak air akinya. Kalau misalkan lu udah ganti aki motobat, lu nggak perlu ngecek aki lagi. Lu liatin aja kalau motobat. Liatin aja. Sudah itu busi juga dicek, jangan lupa dibersihin. Tadi udah dibersihin ya bang? Udah bang. Udah mantep ya. Jadi busi lu bukanya itu pakai kunci 21. Terus sama kopling lu bukanya tadi pakai tang. Sama gasnya jangan lupa dilumasin. Cek rem, rantai. Jadi kalau rem itu cek kalau misalnya kayak gini dia masih tinggi, masih bagus. Kalau misalnya udah rada ke dalam, lu setel dari sininya. Kalau setelan masih banyak, berarti kampasnya masih bagus. Terus kekencangan rantai juga lu cek. Habis lu cek kekencangan rantai udah normal, kalau segini udah normal. Tinggal lu lumasin doang pakai oli. Biar nggak berantakan, lu ngelumasin itu pakai kuas ya, Bang Rusi. Coba Bang Rusi. Ini lagi Bang Rusi lagi kencang ini ngecek ini. Udah bang. Ya. Tadi yang kencang mata ya. Ya jadi lu ngelumasinnya kayak gini. Bisa mungkin lu punya alat Nih bang. koas, yang lu pakai koas. Kita serotin ya bang ya. Pakai tempat oli kayak gini. Serot. Ya, jadi kalau misalkan lu langsung lu semprotin ke olinya itu, wah, ke becek, rantai bang. jadi jadi lecetan, Berantakan, ntar kemana-mana. aur-auran, ambiar. Jadi lu bisa takut terkena ban lu jadi licin. Kalau nggak bisa dari sini kotor juga. Pokoknya kena semuanya dah. Jadi ntar lu pas lagi nyuci itu ribet karena banyak oli. Coba. Nah, baut udah, rantai udah, kampas rem udah depan belakang. Jadi kampas rem itu udah dicek semuanya. Jangan lupa cek lampunya juga, lampu-lampu nyala apa enggak, sennya, terus lampu stop lampnya, lampu remnya, lampu standby-nya, jangan lupa lu cek-cekin. Sekali lagi gue jelasin yang harus dicek itu apaan ya. Kasih tau mau Rusli. Yang harus dicek apaan aja? Angin bang, angin. Pertama. Tekanan anginnya, ukurannya? 2232, depan 22, belakang 32. Habis itu? Kopling. Kita lumasin kopling, terus cek lampu. Kalau misalkan koplingnya itu ngeceknya putus apa enggak, mau putus apa enggak gimana? Ada suara kretek-kretek gitu ya? Kretek bang. Ya jadi kalau misalnya koplingnya juga agak berat. Agak berat. Nah terus kita cek baut, semua udah kelar. Kita tes red bang. Tes red. Kampas rem depan belakang dicek ya? Depan belakang udah pasti dicek sama rantai. Kencengannya sama kekeringan enggak. Oh iya. Keriting apa enggak tuh rantai? Kalau keriting nanti gira habis bang pada patah. Jangan lupa lampu. Itu udah paling utama bang, apalagi kalau jalan malam ya kan bang. Kalau iya. ada lampu bang, ada pocongan pasti kelihatan bang. Terus jangan lupa juga klakson. Iya. Lupa. Masa kalau soketnya dikasih WD bang. Iya, kasih WD biar kalau suaranya jos. Jadi yang mana kasih tau bang? Ini bang. Yang ini bang. Nih soket ini jadi kalau bisa dikasih WD. Karena kan kena air lu nyuci kalau nggak hujanan jadi karat disemprot itu biar aliran strumnya biar lancar bang. Oh iya. Terus apa lagi? Filter udara. Filter udara bang belum bang. Iya. Filter udara kasih tahu. Tadi kan udah dicek. Ini bang. Nih jadi filter udaranya itu di sini. Ini jangan lupa kuncinya bang ya. Iya pakai kunci. Nah, jadi kalau misalkan untuk 350 itu dia pakai kunci T10, kalau misalnya yang 500 itu dia pakai kunci 13. Nah, kalau untuk yang 350 dia penampilannya kayak gini. Nah, kalau untuk misalkan yang 500 itu dia ada tutupnya. Tutupnya itu dia pakai buka kunci 13. Nah, kalau ini sama jenisnya kayak punya balat 500. Balat 500 3,5 sama ya. Kalau pakai 3,5 juga sama. Oh iya. Kalau pakai NMAX sama bang? NMAX nggak bisa bang. Jadi kalau dia panjang bang kalau NMAX bang. Sebisa mungkin filter udara bawaan pabrik jangan diubah-ubah ya? Jangan diubah-ubah bang. Oh, iya. Bisa pakai standar ori bawaan itu lebih jos. Mantap. Lebih mantap. Nih jadi cara bukanya kayak gini nih. Jadi pengecekan itu lu cek dulu ini ada masih kotor apa enggak. Jadi kalau misalkan lu bingung kotor apa enggak, ribet apa enggak, lu enaknya tuh ngikutin di kilometer. Jadi kilometer per 12.000
Itu ini harus ganti. Sama businya harus diganti kanan kiri. Dia per kilometer 12.000. Jadi kalau misalkan ada debu-debu dikit doang bisa disemprot kayak gini. Gitu ya, Bang? Yoi. Kalau mantan di sini hilang bisa, Bang? Kalau mantan di sini nggak hilang deh. Ambiar. Katanya filternya nggak terlalu kotor. Ya filternya nggak terlalu kotor soalnya kilometernya juga masih rendah. Jadi sebisa mungkin dicek. Nah ininya juga sebisa lupa mungkin dilap ya. lapin. Jadi dibensinin dulu. Sebelum dilap dibensinin dulu lebih enak. Kayak daki-daki kayak gini bisa hilang. Tuh. Biar tenggorokan karburatornya itu lancar karena nggak ada debu. Biar nggak corona ya, Bang. Corona. Berarti habis ini tinggal test rate, Bang. Yoi bang. Test rate. Kenapa alasannya di test rate, Bang? Kita set bang. Biar nggak ada yang tinggalan bang. Oh, tinggalan. Takutnya kalau ada yang kurang kan tinggal kita masukin lagi bang. Oh, Kita iya. cek ulang lagi bang. Oh nih satu lagi, jadi kan lu masih bingung nih di daerah Royal Enfield yang di Pejaten Barat, di pusatnya ini tempat gua kerja itu, lu kalau mau nyervis itu harganya berapa, terus sama ini hitungannya per jam apa hitungan ganti pergantian baru bayar berapa, kan lu bingung nih, kita tanya ya langsung sama kepala manajer gua. Kita ya. Ini namanya Mas Yudis, dia orangnya lucu, baik, customer juga pada seneng ngobrol sama dia karena orangnya asik. Mas Yudis, gue mau nanya nih kan banyak orang-orang pasti yang nonton ini pengen tahu servis ini di sini tuh hitungannya per jam apa pergantian spare part, dihitungnya apa bagaimana sih? Sebenarnya sih kalau servis untuk pada umumnya, Iya. kalau untuk kita sih dihitungnya per jam. Per jam. Per jam kurang lebih sekitar 140-an sekian gitu. Oh itu 450 itu per ganti 143.000 itu untuk 1 jamnya. sama udah sama oli. Udah sama oli. Jadi servis normal untuk servis standar lah, servis rutin pada umumnya kurang lebih sekitar 500 ribuan. Oh 500 ribuan itu udah ongkos Itu sama itu oli, ongkos, filter oli. spare part belum berarti ya kalau ada spare part ganti? Iya, kalau untuk ada spare part penggantian di luar servis rutin itu akan dikenakan biaya spare part lagi, Sama jasa. lagi. Nah kalau untuk kayak check up gini tuh ongkosnya berapa? Pokoknya sih kita bisa cuman kena tergantung ya, kalau memang check up-nya standar cuman hanya pengecekan baut-baut mulai dari depan sampai belakang semua, kelayakan suspensi depan belakang, kopling, kabel gas. Nah, itu sekitar 71.500-an. Itu spare part nggak diganti ya? Nggak diganti. Tapi kalau misalkan pengecekan untuk touring sama pengecekan, anggaplah kita general check up itu bisa 1 jam lebih. 1 jam lebih? Tergantung kerusakan atau tergantung seberapa berat ini motor mengalami masalah. Oh. Terus kalau untuk biaya pembayarannya gimana? Kalau biayanya gampang sih pada umumnya, tinggal kita kasih estimasi biaya ke customer oke, kita kerjakan dan bayar kasih. Oh kalau nggak salah, nih di dealer ini punya Instagram ya? Punya Instagramnya apa? Instagram resminya sih nggak ada, cuman bisa ke Instagram gua @karburator. Oh ya siap. Mampir-mampir ke Instagramnya Mas Yudis. Jadi kalau misalkan lo mau tahu tentang servis di Royal Enfield PT DMI ya, PT DMI. Ini sama Mas Yudis. Dulu minta tanya-tanya harga, terus servisnya bagaimana. Subrek dulu. Udah gitu aja kali ya. Yoi. Servis aja Bang, biar cepet Bang. Servis. Servis. Maksudnya test rate Bang. Tes. Iya. Oke, siap. Gimana? Mantul? Mantul bang. Jos, siap jalan jauh bang. Mantap. Mantul. Oke, gitu aja video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mampir-mampir ke video gua sebelumnya. Tungguin juga video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa